Halo, jumpa lagi di channel Guru Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori-teori gerakan 30 September 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rakyat Indonesia dikejutkan oleh pengumuman di radio bahwa ada gerakan yang bermaksud untuk mengamankan Presiden Soekarno dari upaya kudeta Dewan Jenderal. Gerakan ini dinamai Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. Peristiwa berdarah ini mengakibatkan terbunuhnya jenderal-jenderal Angkatan Darat dan para petinggi lainnya yang kita kenal dengan pahlawan revolusi. Namun, upaya yang dilakukan gerakan ini yang menggunakan resimen Cakrabirawa yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Untung gagal total. Dan semua yang terlibat diadili. Bahkan peristiwa ini meluas dengan diberangusnya Partai Komunis Indonesia yang mengakibatkan ratusan ribu simpatisannya dibunuh atau dibuang di Pulau Buru. Hingga detik ini masih banyak masyarakat awam yang percaya bahwa dalang utama di balik peristiwa G30S ini adalah PKI. Kepercayaan ini tidak bisa dilepaskan dari kampanye Orde Baru selama 32 tahun yang berkuasa dan menyebutkan PKI adalah dalang utamanya. Orde Baru juga selalu menggaungkan bahaya laten PKI pada buku-buku sekolah dan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menonton film G30S menurut versi mereka. Sementara sumber lain seperti Cornell Paper, sebuah kumpulan makalah tentang peristiwa G30S yang ditulis para peneliti Cornell University seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh berkesimpulan G30S adalah sebuah persoalan internal Angkatan Darat. Menurut Ben Anderson, ada sejumlah kolonel pembangkang yang frustasi dari tubuh divisi Diponegoro. Mereka memberontak terhadap para jenderal Angkatan Darat yang bergelimang kemewahan di Jakarta. Namun pada saat-saat terakhir ada pihak yang memancing agar PKI terseret dan akhirnya PKI terlibat penuh. Namun pada akhirnya Ben Anderson setelah membaca data dari Mamilhub, ia mengaku salah atas kesimpulan awalnya. Ia mengatakan bahwa G30 PKI adalah persoalan murni Angkatan Darat. Dia lebih lanjut menyimpulkan bahwa PKI memang sungguh terlibat dan memakai biro khusus yang telah membina para perwira revolusioner untuk melancarkan gerakan 30 September. Video kita kali ini tidak berpihak pada teori-teori manapun atas kemungkinan pelaku G30 PKI, melainkan mencoba memaparkan berbagai narasi dan teori seputar G30S berdasarkan pemahaman banyak sejarawan di dunia. Teori yang pertama mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan oleh Ben Anderson and Ward Thames, teori ini mengatakan bahwa gerakan 30 September hanya peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di Angkatan Darat. Hal ini didasarkan pada pernyataan pimpinan gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang mengatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup mewah dan memperkaya diri sehingga mencerminkan nama baik Angkatan Darat. Namun, pendapat ini berlawanan dengan kenyataan. Jenderal Ahmad Haris Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sangat sederhana. Teori yang kedua adalah teori yang mengatakan bahwa dalang gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berdasarkan antara lain dari Peter Dale Scott dan Jeffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis karena PKI sangat kuat kala itu. CIA kemudian bekerja sama dengan sekelompok yang ada di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dianjurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini,
Gerakan 30 September dilatar belakangi oleh titik temu antara keinginan Inggris untuk menggulingkan Soekarno karena kebijakan yang sangat konfrontatif terhadap Malaysia dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Gray. Teori yang keempat mengatakan Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh Anthony Dix dan John Hughes. Teori ini beranjak dari sebuah asumsi bahwa Soekarno ingin melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari berbagai perwira tinggi di Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Namun, teori ini dilemahkan antara lain oleh tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung gerakan 30 September. Bahkan, pada tanggal 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinet Dwi Kera di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Teori yang kelima, PKI adalah dalang gerakan 30 September. Menurut teori ini, PKI adalah yang bertanggung jawab atas peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai tahun 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah gerakan 30 September, beberapa perlawanan bersenjata oleh PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Nugroho Susanto dan Ismail Saleh. Dan ini merupakan teori yang paling umum didengar secara dogmatis, masif, dan terstruktur yang ditanamkan di era Orde Baru. Teori yang keenam adalah tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September, atau disebut juga teori chaos. Teori ini dikemukakan oleh John D. Leach. Teori ini mengatakan tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari paduan antara yang disebut Soekarno sebagai unsur-unsur neokolin, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum tentara yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Demikian pemaparan teori peristiwa gerakan 30 September. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Guru Sejarah ya. Terima kasih.